Bab 939, Klan Iblis Larangan. Zhang Yonglin tidak punya kebijaksanaan, ia hanya mengutarakan pikirannya dan berbagi apa yang ia ketahui. Meskipun Han Zheng berusaha menghentikannya, Yang Chen berhasil memperoleh sedikit pemahaman tentang Kabupaten Changfeng. Yang Chen terkejut saat mengetahui bahwa cabang pembasmi iblis, yang menjadi masalah baginya, terletak di Kabupaten Changfeng. Cabang pembasmi iblis ini, bersama dengan dua kekuatan besar lainnya, dikenal sebagai tiga kekuatan besar Kabupaten Changfeng. Siapakah dua kekuatan lainnya? Yang satu adalah Sekte Dao Kerajaan, dan yang lainnya adalah Sekte Kaisar Timur. Ketiga kekuatan besar ini semuanya dipimpin oleh guru-guru tingkat Kaisar, yang memberi mereka kekuatan pencegahan yang tak tertandingi di Kabupaten Changfeng. Tidak seorang pun berani mengganggu mereka, dan penyebutan ketiga kekuatan besar itu membuat banyak orang takut. Di bawah ketiga kekuatan besar ini ada kekuatan tingkat pertama. Banyak master teratas dari pasukan tingkat pertama telah mencapai puncak alam bela diri surga. Secara total, ada 7 pasukan tingkat pertama, yang bersama dengan 3 kekuatan besar membentuk 10 kekuatan teratas di Kabupaten Changfeng. Adapun gerbang Luosheng, itu hampir tidak dapat dianggap sebagai kekuatan tingkat ketiga. Kelangsungan hidupnya setelah bertahun-tahun sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar kekuatan lain tidak ingin memprovokasi Kaisar Bai Wei. Kalau tidak, dengan kekuatan gerbang Luosheng, itu dapat dengan mudah dihancurkan. Selain itu, Yang Chen menerima informasi berguna lainnya, yaitu tentang suku setan terlarang. Dari 4 arah di Kabupaten Changfeng, satu merupakan arah dari mana cabang utama keluarga Bai datang, satu merupakan arah ke wilayah tengah, satu tidak diketahui, dan satu mengarah ke suku iblis terlarang. Suku iblis terlarang adalah kekuatan yang tiba-tiba muncul beberapa ratus tahun yang lalu. Tidak seorang pun tahu alasan kemunculan mereka, mereka baru saja muncul secara misterius di sini dan telah tumbuh cukup kuat untuk bersaing dengan 10 kekuatan teratas di Kabupaten Changfeng. Untungnya, suku iblis terlarang tidak sering membuat masalah dan bersikap tenang di Kabupaten Changfeng. Kekuatan utama di kabupaten itu tentu saja tidak ingin berkonflik dengan suku iblis terlarang. Namun, suku iblis terlarang pada dasarnya adalah ancaman tersembunyi. Bagaimanapun, mereka yang bukan dari rasnya sendiri akan selalu memiliki niat yang berbeda. Namun, tidak ada jalan lain, karena manusia pada dasarnya adalah ras yang sulit untuk disatukan. 10 kekuatan teratas di Kabupaten Changfeng tidak dapat bekerja sama, sehingga suku iblis terlarang dapat terus bertahan hingga hari ini. Semua anggota klan iblis terlarang terlihat mirip, berkulit gelap dan memiliki 2 tanduk di kepala mereka. Mereka sangat hebat dalam pertempuran, dan banyak manusia kuat yang kesulitan untuk menandingi mereka. Inilah sebabnya klan iblis terlarang tetap ada, Zhang Yonglin mendesah. Tetapi jika Anda bertanya kepada saya, tempat ini adalah wilayah ras manusia. Mereka pada dasarnya adalah orang luar, dan orang luar akan selalu memiliki niat yang berbeda. Ngomong-ngomong, Saudara Yang, apakah Anda pernah mendengar tentang klan iblis terlarang sebelumnya? Saya pernah mendengar sedikit tentang mereka, jawab Yang Chen. Selagi dia bicara, pikirannya sudah tertuju. Klan iblis terlarang, Yang Chen menyipitkan matanya saat mengingat ras yang dijelaskan dalam buku-buku sejarah dan catatan kuno. Jika apa yang dikatakan Zhang Yonglin benar, maka klan iblis terlarang pasti sudah muncul sejak lama, bahkan sebelum perang besar antara manusia dan binatang iblis 1000 tahun yang lalu. Kemunculan suku iblis terlarang tampaknya terkait dengan keretakan spasial. Tidak seorang pun tahu bagaimana mereka lahir, tetapi setiap kali mereka muncul, jumlah anggota suku iblis terlarang tidak terlalu banyak. Akan tetapi, pada masa itu manusia sangatlah kuat dan jumlah anggota suku iblis terlarang juga terbatas sehingga manusia selalu mampu memusnahkan suku iblis terlarang secara tuntas. Akan tetapi, di era ini, manusia sudah sangat dilemahkan oleh binatang iblis. Bagaimana mungkin mereka bisa menghadapi suku iblis terlarang? Sudah ratusan tahun, saya khawatir suku iblis terlarang telah berkembang menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda sekarang, Yang Chen mendesah tak berdaya. Namun, dia tidak punya waktu atau tenaga saat ini untuk memikirkan masalah-masalah ini. Ketika menyangkut masalah internal dan eksternal, Fire Essence Beast dan Demon Beast Clan juga merupakan ancaman yang mengintai. Namun, kekuatannya saat ini tidak cukup untuk mengendalikan situasi ini,
jadi dia hanya bisa mengingatnya dan menanganinya secara perlahan. Waktu terus berlalu. Bepergian dengan karavan itu aman, tetapi kecepatan kereta tim bisnis jelas jauh lebih lambat. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu, dan karavan itu masih belum tahu kapan mereka akan tiba di Kabupaten Changfeng. Han Zeng tetap bersikap hati-hati terhadap Yang Chen seperti sejak awal, selalu menolak untuk mempercayainya. Sedangkan Zhang Yonglin, dia masih muda dan tidak memiliki motif tersembunyi, jadi dia secara terbuka berbagi semua yang dia ketahui dengan Yang Chen. Yang Chen menerima banyak informasi dari Zhang Yonglin. Sedangkan Han Zeng, itu tidak ada hubungannya dengan dia, karena dia tidak pernah berniat menyakiti tim bisnis keluarga Zhang. Hari ini, Yang Chen duduk di kereta seperti biasa, berkultivasi. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Ada seseorang yang mendekat. Dia menyebarkan indera jiwanya dan merasakan aura alam bela diri sejati yang kuat dari beberapa orang yang mendekat dengan cepat. Tidak seorang pun tahu apa niat mereka. Pencuri gunung. Tidak, seharusnya tidak, kelompok pencuri gunung mana yang memiliki barisan seperti ini. Sejumlah besar ahli alam bela diri sejati, semuanya tertib dan disiplin, gumam Yang Chen pada dirinya sendiri. Yang terpenting adalah orang-orang ini memiliki target yang jelas, tim bisnis keluarga Zhang. Yang Chen tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba teringat bahwa Zhang Yonglin telah menyebutkan, musuh, yang telah membunuh orang tuanya. Setiap kali mereka mengemukakan masalah seperti itu, Han Zeng akan menghentikan Zhang Yonglin untuk berbicara lebih jauh, jelas karena kehati-hatian dan tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak hal kepada Yang Chen. Yang Chen menduga bahwa Zhang Yonglin pasti telah menyinggung beberapa musuh, dan kepergian karavan itu dirahasiakan. Itulah sebabnya mereka tidak ingin terlalu banyak menyebutkan musuh mereka untuk menghindari membocorkan informasi apapun. Tindakan Han Zeng memang benar, tetapi tampaknya mereka terlalu berhati-hati. Meskipun mereka pergi diam-diam, mereka tetap ditemukan oleh musuh-musuh mereka. Tidak lama setelah dia merasakan kedatangan para ahli alam bela diri sejati, sejumlah tokoh dengan cepat muncul dan menghalangi jalan tim bisnis. Pemimpinnya adalah seorang wanita setengah baya cantik yang berdiri di udara, tatapan dinginnya tertuju pada Zhang Yonglin di bawah. Begitu melihat Zhang Yonglin, wanita cantik itu tertawa terbahak-bahak, tampak sangat puas. Zhang Yonglin, tim bisnis keluarga Zhang, kalian benar-benar mencoba menyelinap pergi, ya? Hahaha, untung saja aku menerima beritanya tepat waktu, kalau tidak, kalian mungkin benar-benar berhasil menyelinap pergi. Kau wanita celaka, itu kau. Raut wajah Zhang Yonglin berubah drastis. Nyonya rubah perak. Han Zeng cepat-cepat bergerak di depan Zhang Yonglin, menggertakkan giginya. Nyonya rubah perak, bagaimana Anda tahu kami akan pergi, dan bagaimana Anda mengetahui lokasi kami? Kami pergi dengan sangat hati-hati, jadi bagaimana berita itu bisa bocor? Hehe, apakah menurutmu aku akan mengatakan itu padamu? Lady Silver Fox menjilat bibirnya dengan menggoda. Tim bisnis keluarga Zhang, menyerahlah dengan tenang, jika tidak, kalian akan memaksaku untuk mengambil tindakan. Hati Han Zeng dipenuhi amarah, tetapi kemudian dia memikirkan sesuatu. Pasti itu yang bermarga Yang. Pasti itu anak Yang. Aku tahu dia terlibat. Berita itu pasti dibocorkan olehnya. Pasti itu dia, Tuan Muda. Kita telah ditipu. Aduh, bagaimana mungkin kamu bisa mempercayai seseorang dengan begitu mudahnya? Bab 940, siapa dia? Lady Silver Fox tampak terkejut, wajahnya yang halus menunjukkan sedikit keraguan saat dia bertanya, nama keluarga Yang. Siapa? Han Zeng, apa yang kamu bicarakan? Han Zeng menggertakkan giginya, Nona rubah perak, berhentilah berpura-pura. Kau pikir aku tidak tahu? Hari ini, aku akan bertarung denganmu. Tapi sebelum aku membunuhmu, aku akan membunuh orang bermarga yang ini. Saat kata-katanya selesai, Han Zeng menjentikkan pergelangan tangannya, dan dalam sekejap, ki sejatinya melonjak dan meledak langsung ke kereta tempat Yang Chen duduk. Bang, kereta itu meledak, dan asap mengepul ke udara, tetapi tidak ada tanda-tanda Yang Chen. Hah? Di mana orangnya? Han Zeng tidak bisa menahan rasa bingungnya. Yang Chen telah duduk di kereta, dan sekarang tidak ada jejaknya. Namun, Lady Silver Fox tampak bingung, Han Zeng, apakah kamu sudah gila? Aku tidak kenal siapapun yang bermarga Yang.
Tapi aku akan mengambil nyawamu hari ini, begitu juga dengan tim bisnis keluarga Zhang. Hehe, tidak ada dari kalian yang akan lolos. Lady Silver Fox dengan lembut membelai rubah perak di tangannya. Ekspresinya dipenuhi dengan kekejaman, dan dengan satu perintah, sejumlah besar ahli True Martial Realm menyerbu. Melihat pemandangan ini, wajah Han Zeng tiba-tiba memucat, dan dia berteriak, "Tuan muda, pergilah dulu, para pengawal, dengarkan perintahku, lindungi tuan muda." Han Zeng memang orang yang berhati besi. Bahkan dengan begitu banyak ahli alam bela diri sejati yang datang untuk membunuhnya, dia tetap berdiri dan berjaga di depan tuan mudanya. Nyonya rubah perak mencibir dengan nada menghina, "Kalian para penjaga, jika kalian menyerah sekarang, aku bisa mengampuni nyawa kalian dan bahkan membiarkan kalian bekerja untukku di masa mendatang. Aku tidak punya dendam terhadap kalian, aku hanya ingin membunuh Zhang Yonglin. Tetapi jika kalian benar-benar ingin melawanku, aku tidak keberatan membunuh kalian untuk memberi makan rubah perak di pelukanku." Rubah perak dalam pelukannya tampak lembut, tetapi saat kata-kata Nyonya rubah perak diucapkan, terungkaplah ekspresi ganas yang seketika mengubah ekspresi banyak pengawal. Jika diberi kesempatan untuk bertahan hidup, siapa yang tidak menginginkannya? Siapa yang cukup bodoh untuk melindungi Zhang Yonglin? Sebagian besar penjaga ini hanya bekerja demi uang, dan jika menyangkut nyawa mereka, tidak ada yang akan ragu. Seketika, banyak penjaga melangkah maju dan berteriak, "Saya menyerah. Saya bersedia tunduk, saya harap Lady Silver Fox dapat menerima kita. Lady Silver Fox, kasihanilah kami dan selamatkan nyawa kami." Dengan menyerahnya satu pengawal, yang lain pun mengikuti. Seperti kata pepatah, di mana ada yang pertama, di situ ada yang kedua. Dalam sekejap mata, hanya beberapa pengawal yang tersisa di sisi Zhang Yonglin, termasuk Han Zeng, sehingga hanya tersisa 2 orang. Kalian semua." Wajah Han Zeng tiba-tiba berubah, menatap Lady Silver Fox, lalu menatap para penjaga yang menyerah dalam sekejap mata, dia berteriak, "Kalian pengkhianat, kalian sampah. Beraninya kalian memperlakukan tuan kalian seperti ini." Wajah para penjaga memerah karena malu, tetapi jika menyangkut nyawa mereka, mereka tidak berpikir 2 kali dan tidak menganggap pilihan mereka bermasalah. Lady Silver Fox terkekeh, "Han Zeng, aku tidak ingin repot denganmu. Aku akan memberimu pilihan. Seperti yang kau lihat, dengan begitu sedikit orang, kau tidak mungkin bisa bertahan sendiri. Tidak mungkin kau bisa melindungi tuan mudamu. Sebaiknya kau tunduk padaku, aku selalu menghargai bakat sepertimu." Han Zeng menggertakkan giginya, "Pah. Nona rubah perak, dasar brengsek, apa kau pikir aku akan tunduk padamu? Biar kukatakan padamu, tidak mungkin. Kalau bukan karena tuanku ditipu dan diracuni olehmu, dia tidak akan mati di tanganmu. Tuanku yang malang, yang selama hidupnya selalu jujur, telah disakiti olehmu, wanita pengkhianat. Aku telah mengabdikan hidupku untuk tuanku, dan tidak mungkin aku akan bergabung denganmu. Kalau begitu, kau benar-benar tidak mengambil jalan pintas." Wajah Lady Silver Fox langsung berubah ganas. "Tangkap dia, bunuh dia. Siapapun yang mengambil kepala Han Zeng akan diberi hadiah 50 batu roh kelas atas. 50 batu roh kelas atas. Cepat, bunuh dia." Para seniman bela diri ini tidak dapat tinggal diam setelah mendengar tentang batu roh dan langsung menyerang. Han Zeng berteriak panik, "Tuan muda, Anda harus melarikan diri dengan cepat. Paman Han, kalau kamu tidak pergi, aku juga tidak akan pergi." Zhang Yonglin, yang pada dasarnya tidak bersalah, tidak akan memilih untuk melarikan diri sendirian saat ini. Han Zeng menggertakkan giginya, "Kamu. Pikiran Zhang Yonglin sudah mantap, Paman Han tidak akan pergi, dan aku pun tidak akan pergi." "Ah, begitulah. Pak Tua Su, aku tidak menyangka kau akan begitu pendiam di hari-hari biasa, tetapi hari ini kau bersedia berjuang berdampingan denganku. Tampaknya kau benar-benar setia kepada tuan kami. Jangan khawatir, kita tidak akan sendirian di jalan menuju dunia bawah." Han Zeng menunjukkan sisi berdarahnya dan berteriak kepada satu-satunya penjaga yang tersisa di sisinya. Su Tua, penjaga di samping Han Zeng yang tidak memilih untuk berkhianat, menjawab dengan serius, "Ya, kita tidak akan sendirian di jalan mata air kuning." Han Zeng siap bertarung sampai akhir, tetapi tiba-tiba, sebuah telapak tangan besar muncul entah dari mana dan menghantamnya, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. "Ah!"
Han Zeng menjadi pucat dan jatuh ke tanah. Kamu, Paman Su, apa yang kamu lakukan? Zhang Yonglin melihatnya dengan jelas. Itu adalah penjaga tua Su, yang telah melancarkan serangan diam-diam terhadap Han Zeng. Su Chang, apa yang kau lakukan? Han Zeng menutupi lukanya, darah mengalir keluar, wajahnya pucat saat dia berteriak. Tidak sulit untuk melihat bahwa dia menderita luka parah. Tentu saja dia tahu apa yang dia lakukan. Lady Silver Fox tertawa terbahak-bahak, sungguh pertunjukan penghancuran diri yang hebat. Tidak, itu tidak bisa dihitung sebagai penghancuran diri, karena Su Chang selalu menjadi orangku. Han Zeng, aku mengagumi tulang besimu, tetapi kamu salah paham. Mata-mata di timmu selalu bermarga Su, bukan Yang. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa, Su Chang, kaulah yang menyampaikan pesan itu kepada Lady Silver Fox? Raut wajah Han Zeng berubah drastis. Lady Silver Fox mencibir, apa yang kau pikirkan? Kalau tidak, bagaimana aku bisa menemukan tempat ini? Lalu siapa tuan muda Yang? Han Zeng benar-benar bingung. Kemana dia pergi? Lady Silver Fox menyipitkan matanya. Su Chang, apakah benar-benar ada orang seperti tuan muda Yang? Apa maksudnya dengan menggumamkan kata-kata itu pada dirinya sendiri? Aku tidak mengerti. Su Chang juga bingung. Nona, memang ada orang seperti tuan muda Yang, tetapi saya tidak tahu kemana dia pergi. Secara logika, dia seharusnya duduk di kereta. Mungkinkah dia langsung berubah menjadi tumpukan tulang mayat oleh telapak tangan Han Zeng tadi? Namun, telapak tangan Han Zeng menahan sebagian kekuatannya, jadi seharusnya tidak mengubahnya menjadi abu. Memang, mustahil untuk mengubahnya menjadi abu. Tiba-tiba, sebuah suara muncul dan bergema di telinga semua orang. Bab 941, Kegagalan Teknik Mantra. Saat suara itu berakhir, sesosok pria muncul dalam pandangan semua orang. Setelah mengamati dengan seksama, mereka menyadari bahwa pria itu sangat muda, sekitar 20 tahun. Bukankah ini hanya Yang Chen yang ingin menyamar? Saudara Yang, Zhang Yonglin tidak dapat menahan diri untuk tidak memanggil. Han Zeng juga tercengang, merasa bersalah saat melihat Yang Chen. Rupanya, dia salah paham terhadap Yang Chen. Yang Chen tidak pernah bermaksud untuk menyakiti karavan mereka. Selama ini, dia salah paham terhadap Yang Chen. Dengan pemikiran ini, Han Zeng berkata, Tuan muda Yang, Anda harus melarikan diri. Anda tidak ada hubungannya dengan karavan kami. Anda tidak perlu tinggal di sini. Melarikan diri. Kemana? Apakah ada hubungan atau tidak? Aku yang memutuskannya, bukan kamu, Han Zeng, kata Lady Silver Fox dengan nada mengancam, sambil membelai Silver Fox di lengannya. Sekarang, situasinya sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Siapapun yang dia inginkan untuk hidup akan hidup, dan siapapun yang dia inginkan untuk mati akan mati. Lady Silver Fox melihat penampilan Yang Chen, dan sambil tersenyum, berkata, teman kecil, kamu sangat cantik dan lembut, cukup tampan. Bagaimana kalau kamu menjadi hewan peliharaanku yang jantan? Hehehe. Yang Chen, setelah mendengar ini, perlahan menjawab, maaf, saya tidak tertarik dengan itu. Lalu, apa yang ingin kau lakukan? Tetap di sini dan mendukung tim kamar dagang yang akan segera hancur ini. Biar kukatakan padamu, bocah kecil, mati sama mudahnya dengan berjuang. Kata Lady Silver Fox dengan dingin. Mendengar perkataan Lady Silver Fox, Yang Chen sama sekali tidak takut dan langsung menjawab, Anda benar setengahnya. Saya memang berencana untuk mendukung kamar dagang. Saya harap Lady Silver Fox bisa menunjukkan rasa hormat. Bagaimana dengan hidup dan mati? Maaf, saya belum siap untuk mati. Saat ucapan Yang Chen terucap, banyak seniman bela diri di bawah naungan Lady Silver Fox tak dapat menahan tawa. Hahaha, ini sangat lucu. Anak ini pasti anak yang bodoh dan dimanja di rumah, mengira orang lain akan menghargainya di luar sana. Apa gunanya harga dirimu? Han Zeng juga tidak tahu harus berkata apa, matanya terbelalak dan hatinya tak berdaya. Yang Chen sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dunia di sekitarnya. Setelah Lady Silver Fox mencibir, dia berkata, kau mencoba mempermainkanku. Baiklah, silakan. Karena dia sangat ingin mati, biarkan saja dia mati. Dan saat kau melakukannya, bunuh Han Zeng dan Zhang Yonglin juga.
Jangan menunda-nunda. Setelah mendengar perkataan Lady Silver Fox, banyak seniman bela diri True Martial Realm di bawahnya dengan cepat mencoba untuk mengambil inisiatif. Begitu perkataan Lady Silver Fox terucap, mereka langsung melancarkan serangan. Dengan puluhan petarung True Martial Realm yang menyerang, truki mereka yang kuat sangat kuat, dan hati Han Zeng langsung dipenuhi keputusasaan. Dia sudah terluka, dari mana dia punya kekuatan untuk melawan begitu banyak petarung True Martial Realm sekaligus. Su Chang, yang diam-diam menyerang Han Zeng, kini berdiri di belakang Yang Chen, juga ingin mengambil pujian. Melihat bahwa perhatian Yang Chen tertuju pada petarung True Martial Realm lainnya, ia memilih untuk menyerang dari belakang dalam sekejap. Mati! Teriak Su Chang. Namun, pada saat dia melancarkan serangannya, api aneh tiba-tiba menyelimuti tubuh Yang Chen. Cairan api pengubah bentuk langsung mengelilingi Su Chang dan membakarnya hingga hangus. Saat teriakan Su Chang bergema di udara, cairan api pengubah bentuk menghilang, dan Su Chang telah menjadi mayat hangus. Apa? Han Zeng terkejut luar biasa. Dia tidak percaya bahwa Yang Chen, yang begitu santai, telah membunuh Su Chang begitu saja. Sekarang bahkan si bodoh pun bisa melihat bahwa Yang Chen jauh dari orang biasa, dia tidak diragukan lagi merupakan ahli alam bela diri sejati tingkat atas. Aura samar yang terlihat memancar darinya. Alam bela diri sejati tingkat ke-7. Mata Han Zeng membelalak karena terkejut. Namun, meskipun dia berpikir demikian, dia tidak dapat menahan tawa segera setelahnya. Bahkan jika itu adalah alam bela diri sejati tingkat ke-7, lalu kenapa? Dengan begitu banyak ahli alam bela diri sejati yang harus dia hadapi, tidak ada yang lemah. Bahkan ahli puncak alam bela diri sejati harus mundur dalam menghadapi jumlah sebanyak itu. Terutama Lady Silver Fox, yang kekuatannya telah mencapai puncak alam bela diri sejati. Yang Chen masih muda dan belum berpengalaman, apa yang bisa dia lakukan terhadap Lady Silver Fox? Setelah melihat kekuatan bela diri Yang Chen, Lady Silver Fox juga sedikit terkejut. Begitu muda, dengan kekuatan seperti itu, dia pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Karena aku telah menyinggung perasaannya hari ini, aku benar-benar tidak bisa membiarkannya lolos. Semuanya, bunuh dia. Banyak tokoh kuat alam bela diri sejati ingin mengambil nyawa Yang Chen dan menerima hadiahnya. Sayangnya, Yang Chen berdiri di tempat, tidak menunjukkan niat untuk bergerak. Baru ketika para petarung alam bela diri sejati hendak mencapainya, dia mengeluarkan tombak Hongyan, mengangkatnya seketika, lalu membantingnya ke bawah. Gaya runtuhnya gunung. Yang Chen berbisik. Dengan itu, tanah retak inci demi inci, dan kekuatan luar biasa dari Mountain Collapsing Style memenuhi udara. Debu dan puing beterbangan, dan teriakan terus bergema. Puluhan ahli True Martial Realm semuanya terpengaruh oleh Mountain Collapsing Style. Ah! Apa ini? Tidak bagus, lari. Banyak petarung alam bela diri sejati yang lemah tewas di tempat sementara mereka yang sedikit lebih kuat berhasil bertahan, tetapi keberanian mereka telah hancur total. Saat sisa-sisa dari Mountain Collapsing Style menghilang, pemandangan menjadi sangat kacau. Meskipun beberapa sisa pengikut Lady Silver Fox selamat, mereka semua tampak sangat acak-acakan. Melihat ini, jantung Lady Silver Fox berdebar kencang. Siapa kamu? Sudah kubilang sebelumnya, beri aku muka, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Nada bicara Yang Chen dingin. Wajah Lady Silver Fox berubah tiba-tiba, dan setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba tersenyum menawan dan berkata, teman kecil, mari kita lakukan apa yang kau katakan. Bagaimana mungkin aku tidak memberimu muka? Kau sangat tampan dan tegap, seperti pohon giok yang menghadap angin, penampilanmu membuat jantungku berdebar kencang. Aku ingin berteman denganmu, berbicara dari hati ke hati, membicarakan banyak hal. Lagi pula, setiap malam, aku harus menjaga kamarku yang sepi, merasa kesepian dan sangat membutuhkan seorang pemuda tampan sepertimu untuk menghiburku. Nada bicara Lady Silver Fox genit dan menggoda saat dia terus-menerus melirik Yang Chen dengan menggoda. Pria lain mungkin akan terpesona dan tidak dapat menolaknya sekarang. Yang Chen juga sedikit tertegun, merasakan godaan di jiwanya dan berbisik pada dirinya sendiri, teknik pesona. Teman kecil, jika kau tidak berbicara, aku akan menganggapnya sebagai persetujuan. Mengapa aku tidak berteman denganmu sekarang dan bertukar pikiran denganmu?
Lady Silver Fox menjilat bibirnya, berbicara sambil berjalan ke arah Yang Chen, jari-jarinya menyentuh pakaiannya. Namun, pada saat ini, Yang Chen berkata dengan dingin, "Cukup, Nona Silver Fox, singkirkan teknik pesonamu. Jadi sepertinya kamu tidak berniat pergi. Apa, kau tidak terpengaruh oleh teknik pesonaku?" Lady Silver Fox tercengang dan khawatir.